Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini channel kita akan kembali mengangkat pojok opini. Tapi kali ini judul ataupun detail yang kita ambil adalah mengapa harga TBS belum stabil, sebuah studi kasus. Meskipun pemerintah sudah membuka kembali keran ekspor minyak sawit atau CPO, namun kebijakan itu ternyata tidak serta-merta mendongkrak harga tandan buah segar ataupun TBS kelapa sawit. Dan hampir seluruh provinsi sentra penghasil CPO yang kita catat, harga TBS belum beranjak naik. Tetapi ada juga yang sudah mulai menggeliat, tetapi tidak sedikit juga yang masih terus terpuruk. Baiklah, kita ambil suatu studi kasus untuk provinsi dengan jumlah areal sawit terluas, yakni Provinsi Riau, dengan jumlah areal tanam untuk perkebunan rakyat seluas 1,79 juta hektar. Dan sejak ekspor dibuka mulai tanggal 23 Mei kemarin, harga TBS yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi belum ada tanda-tanda kenaikan, bahkan justru terus mengalami penurunan. Sobat Planters, pada penetapan harga petani bermitra sebelum pencabutan pelarangan ekspor, harga TBS untuk Provinsi Riau periode tanggal 18 Mei hingga 24 Mei itu tercatat untuk usia 10 hingga 20 tahun sebesar Rp3.118,26 per kilogram, atau naik sebesar Rp170,68 per kilogram dari penetapan harga tanggal 11 Mei hingga 17 Mei. Dan pada tanggal tersebut tercatat harga TBS untuk petani bermitra adalah Rp2.947,58 per kilogram. Kemudian pada tanggal 25 hingga 31 Mei kemarin, harga TBS kembali tersungkur dan jatuh sampai Rp424,81 per kilogram dibandingkan dengan harga periode pada tanggal 18 hingga 24 Mei kemarin. Seperti kita ketahui, untuk harga TBS tanggal 25 hingga 31 Mei telah ditetapkan harga sebesar Rp2.693,45 per kilogram. Sedangkan untuk periode tanggal 1 hingga 7 Juni 2022 yang ditetapkan hari ini kembali mengalami penurunan walaupun tipis sebesar Rp27,01 per kilogram. Dan harga yang ditetapkan untuk tanggal 1 hingga 7 Juni ini sebesar Rp2.666,44 per kilogram. Jadi menurut hemat kami, faktor yang menyebabkan harga TBS turun pada periode ini adalah karena belum normalnya ekspor CPO dan kernel, walaupun sudah diumumkan pencabutan larangan ekspor CPO. Dan saat ini, saya masih merasakan bahwa ini masih dalam masa-masa transisi, sehingga para eksportir masih memantau kebijakan yang ada. Dan memang senyatanya, dampaknya memang tidak akan terjadi serta-merta. Begitu larangan ekspor dicabut, harga CPO bisa langsung naik atau bisa langsung diekspor ke luar negeri. Dan kita juga tahu bahwa banyaknya importir CPO yang selama ini mengimpor dari Indonesia kini beralih ke Malaysia karena banyak faktor yang dimungkinkan. Salah satunya adalah pasokan dari Malaysia relatif stabil. Dan yang kedua, tidak adanya larangan ekspor. Dan yang ketiga adalah
mengurangi biaya ekspor terhadap CPO ke luar negeri, sehingga membuat para eksportir berlomba-lomba untuk melakukan ekspor CPO-nya ke luar negeri. Dan sejatinya, pemerintah Malaysia memang memanfaatkan momen-momen di mana Indonesia melarang ekspor CPO. Jadi bak kata pepatah, ibarat mendapat durian runtuh. Dan umumnya pembelian CPO atau produk sawit itu memiliki jangka yang cukup panjang, yakni 1 tahun bahkan lebih. Dan dengan demikian, para importer CPO juga membutuhkan kepastian pasokan. Jangan sampai setelah persetujuan penjualan CPO ternyata adanya pelarangan ataupun penyetopan CPO kembali. Dan saat ini pasar ekspor CPO belum terjadi normal, sehingga harga TBS pun masih belum normal seperti yang diharapkan. Sebenarnya harga CPO di pasar internasional cukup normal, tetapi para eksportir kita masih kesulitan ataupun masih menjajaki kembali dan melakukan negosiasi ulang terhadap importir yang membeli CPO kita yang telah kembali untuk melakukan negosiasi ulang terhadap ekspor dari CPO Indonesia, sehingga transisi tersebut mengakibatkan terjadinya ataupun belum stabilnya permintaan terhadap ekspor CPO Indonesia, dan yang berimbas daripada harga TBS dari petani belum bisa pada tahap yang stabil. Nah, saya perkirakan dan kita perkirakan harga TBS akan kembali menuju normal pada akhir Juni ini, dan kita perkirakan harga TBS akan kembali menuju normal pada akhir Juni ini. Dan nanti pada bulan Juli, harga TBS akan berjalan normal. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi pojok opini mengapa harga TBS belum bisa stabil. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Sobat Planters. Dan apabila ada informasi yang kurang tepat yang kami sampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar di channel kita. Dan kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan channel kita dengan lakukan like, share, dan subscribe. Dan akhirnya kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.